Sudah jelas kan, udah lagi mau dibantu. Kamu kemana Oh, aja pergi? maafkanlah aku jauh dari ini tadi, dari device. Jadi ya nggak Nah, tahu ini lah udah ya. mau di live kan, jangan kamu jauh-jauh. Tuh, silakan. Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi dengan WFM We Are for Murtadin. Di Jumat tanggal 10 Juni ya teman-teman ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Pada saat ini ada juga teman-teman kita nih, ada Pak Bililin, ada Bu Heni, ada Ibu Linsi, Pak Kodek, ada Karaf, Ibu Sofiatul, dan yang lainnya teman-teman. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sebelum kita masuk dalam acara kita. Inti acaranya itu tentang sejarah gereja ya, kita akan belajar sejarah gereja lagi. Bukan saya. Iya, tapi ngobrol santai dulu kan, Mem, baru kita mulai jam 7 nanti. Iya. Iya. Oke nih. Shalom Kak Billy, adakah yang ingin kau sampaikan atau ingin berdakwah sore hari ini Pak Billy? Oke. Silakan. Jadi kita akan fokus untuk mengenal siapa yang patut kita ikuti atau yang kita idolakan atau menjadi panutan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beragama. Siapa yang harus pantas kita teladani? Tentunya sebagai orang yang dengan beragama, artinya kita melakukan hal-hal di luar daripada orang yang tidak beragama. Seperti hewan-hewan yang tidak beragama, wajarlah kalau mereka itu buas. Mereka suka melakukan hal-hal di luar sikap yang baik daripada yang dilakukan oleh manusia ya. Itulah makanya kan yang melakukan hal-hal yang tidak baik tentunya itu adalah seperti para hewan. Kalau kita lihat karena mereka tidak mengenal agama. Jadi dengan agama kita bisa merubah hidup kita, akhlak kita, perbuatan kita itu tentunya menjadi baik. Nah, tentunya kita juga harus mempunyai satu panutan. Nah, kalau panutan kita salah, sepertinya tidak guna juga kita beragama. Karena kita tidak lepas daripada sifat kebinatangan juga. Artinya gini, contohnya ya, karena kalau salah beragama, ya seperti singa ya, singa ini hewan. Kalau nggak diganggu dia nggak akan menggigit. Tetapi kalau karena agama diganggu terus dia menggigit atau menyakiti, waduh, berarti itu bukan agama. Nah, semua itu tergantung juga siapa yang mengajarkan, ya kan, tidak lepas daripada panutan yang kita ikuti, yang kita idolakan, seperti itu. Nah, kita harus melihat dulu siapa yang harus pantas kita idolakan, ya kan? Tapi kalau kita orang Kristen kan tentunya kita panutan kita kepada Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat dari sifat-sifat Yesus ini, apakah ada juga dimiliki oleh orang-orang lain yang ingin ada banyak pengikuti, maksudnya ada yang banyak mengikutnya. Artinya dia ingin menciptakan suatu pengikut yang banyak. Tentunya kalau untuk menjadi teladan, menjadi panutan harus menjadi orang yang teladan, artinya orang yang baik. Nah, apakah adakah orang yang baik seperti Yesus? Minimal dua level di bawah dari Yesus lah. Iya kan? Ada enggak? Kalau setara nggak mungkin lah, apalagi melebihi, jangan mimpi lah. Ya kan? Kita melihat sifat-sifat dulu Yesus. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan sifat-sifat Yesus kita ini yang menjadi teladan banyak orang yang percaya atau orang-orang Kristen. Ada mungkin yang bisa jelaskan sifat-sifat Yesus Kristus. Silakan ditambahin teman-teman. Oke, ini ada Mem Heni, ada ibu-ibu, mungkin mereka akan lebih pantas untuk berbicara kalau tentang itu. Silakan Ibu Heni, Ibu Linsi, Ibu Sofiatul, siapa aja silakan Bu. Oh, jadi di sini banyak ibu-ibu ya? Oke, coba saya mau tanya dulu Ibu Heni. Ibu Heni sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, ya. Nah, sedangkan Yesus kan tentu adalah seorang panutan kita. Apa yang Ibu sangat senang daripada ajaran Yesus sebagai seorang ibu atau seorang perempuan? Gimana apa yang dilakukan Yesus
baru bagaimana Yesus terhadap wanita. Bisa nggak Ibu jelaskan betapa beruntungnya wanita-wanita yang mengikuti Yesus Kristus? Silakan Bu Heni. Pak Billy, Mohon saya lagi ngerjain sesuatu nanti ya. Oh siap Bu Heni. Bu Heni lagi ada kesibukan yang lain yang sangat nggak bisa disimpulkan. Saya mulai. Ya, silakan Ibu Sofiatul. silakan Mungkin Bu, Ibu silakan. Jadi Sofiatul sebagai ini wanita. adalah kuis yang sudah berjalan beberapa minggu dan tidak bisa dijawab. Jadi saya tunggu Muslim untuk masuk. Kita mengadakan satu kuis yang apa sih 3 kelebihan keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka nggak bisa jawab. Bahkan tadi Alwan ya, yang katanya canggih bahasa Arab, dia tidak bisa menyebutkan loh apa sih kelebihan Muhammad dibandingkan Tuhan Yesus. Saya mau bandingkan dari kelahirannya, ajarannya, dan moral daripada Muhammad dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat kelahiran dari Tuhan Yesus itu begitu mulia. Ya, bahkan dikatakan Yesus tidak lahir dari air mani hina. Kalau kita semua manusia termasuk Muhammad, menurut surat As-Sajadah ayat 4, apa mau kita tampilkan ayatnya nih? Silakan Akilas, tolong dibuka. Buat pemirsa yang menonton atau teman-teman yang lain yang lagi ngelihat live, kita di sini membuka sayembara ya. Apa sayembaranya Bu? Bisa diulangi lagi Bu? Sayembaranya adalah sebutkan 3 kelebihan keutamaan Nabi Muhammad ya, dari sisi mujizatnya, dari sisi ajarannya, atau dari sisi moralnya. Pokoknya yang lebih dibandingkan Tuhan Yesus itu apa gitu. Saya pengen tahu. Karena ini saya tanya sama seorang orang Muslim kok nggak ada yang tahu. Ya, jadi kalau kalian mengatakan Sofiatul harus mendapatkan hidayah dan sebagainya, saya pengen tahu panutan kamu yang katanya Allah berdoa. Jadi ini satu-satunya nabi yang bergerak sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya nabi yang didoakan oleh Allah dan para malaikatnya. Wah, ini kan luar biasa ya. Allah sampai berdoa untuk Nabi Muhammad. Dan menurut Muslim ini namanya daripada Muhammad ini tertera di arsy atau di kursinya Allah. Luar biasa kan teman-teman? Benar nggak? Luar biasa. Nah, saya pengen tahu kok sampai namanya katanya Nur Muhammad ini diciptakan sebelum segala dunia ini ada, itu sudah ada namanya Nur atau cahaya Muhammad. Kemudian nama Muhammad ini ada di dalam alam malakut katanya. Namanya itu sejajar dengan Allah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi namanya itu tertera di kursinya Allah. Wah, luar biasa loh. Satu-satunya nama manusia yang namanya seorang nabi yang namanya ada di kursinya Allah. Saya pengen tahu dong dari teman-teman Muslim, nabi yang hebat luar biasa terpuji ini, sebutkan aja 3 kelebihannya deh dibandingkan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, siapa yang lagi nonton? Halo. Saya masih terbuka. Nah, ini aku mau share screen kan. Bisa lihat share screen aku? Ini adalah surah 32 As-Sajadah ayat 7 sampai 8. Kita lihat ya. Allah ini katanya yang Maha Pencipta ini ya, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi menurut Alkitab dan menurut Quran, manusia pertama diciptakan dari tanah ya teman-teman ya. Kalau Alkitab mengatakan dari debu tanah, bukan hanya dari tanah tapi dari debu tanah. Kemudian semua manusia setelah Adam diciptakan dari debu tanah. Nggak tahu penciptaan Hawa ya, Hawa nggak ada di dalam Quran. Ya, saya nggak tahu nih ceweknya siapa nih ya, karena Hawa nggak ada di dalam Quran. Kemudian setelah itu semua keturunan Adam itu dijadikan dari saripati air yang hina. Jadi dijadikan dari air mani yang hina. Ya, kita sudah bikin satu videonya mengapa Yesus tidak diciptakan dari air mani hina. Saya pengen tahu apa alasannya 2000 tahun yang lalu Tuhan mengintervensi kelahiran seorang Mesias, bahwa Mesias ini tidak dilahirkan dari air mani hina. Satu-satunya manusia loh.
Satu-satunya nih yang tidak lahir dari air mani hina. Nah, saya pengen tahu nabimu. Apakah nabimu dijadikan dari air mani hina? Atau nabimu itu sama seperti Tuhan Yesus yang adalah kalimatullah alqoha ila Maryam. Firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan merupakan roh Allah itu sendiri. Saya mau tahu apa sih kelebihan nabimu itu dari sisi kelahirannya, mujizatnya, ajarannya, moralnya, kematiannya. Saya pengen tahu itu. Coba disebutkan 3, karena ini nggak ada yang bisa nyebutin loh ini. Tantangan dari Kristen ini nggak ada yang bisa nyebutin. Apa sih 3 mujizat nabimu, kelebihan nabimu, keutamaan nabimu. Itu apa? Itu sampai sekarang kok saya nggak ketemu itu loh. Menurut teman-teman bagaimana nih surat As-Sajdah ayat 7 dan 8 ini? Halo. Iya, halo Bu. Nah, Iya, aneh ya kalau di sini. Kalau kita lihat data ya bahwa bahwa Isa itu atau Yesus itu yang mereka katakan Yesus itu dia adalah kalimat Allah. Dia tidak terlahir dari air mani yang hina. Tetapi mengapa mereka lebih mengidolakan manusia yang lahir dari air mani yang hina? Aduh, ini saya juga bingung ini. Dan mengapa orang yang lahir dari air mani yang hina ini juga ingin melebihi daripada orang yang dilahirkan dari kalimat Allah. Ini yang sangat heran juga. Ya lanjut Bu. Oke, saya pernah tanyakan kepada Muslim, kalau nama nabimu itu Nur Muhammad, itu katanya segala sesuatu alam raya ini diciptakan hanya untuk kepentingan Nabi Muhammad, kan gitu katanya. Kemudian Muhammad ini sudah ada di arsy-Nya Allah. Kemarin kita baca ya, dari tetesan keringatnya Nur Muhammad katanya. Ya, dari tetesan keringatnya Nur Muhammad, semua ini dijadikan dari Nur Muhammad. Saya pengen tahu waktu kelahirannya, kok nggak ada yang orang yang tahu itu loh. Sedangkan waktu kelahiran Tuhan Yesus itu sampai malaikat susah-susah datang kepada Maryam dengan mengatakan bahwa dia akan melahirkan anak yang suci, anak Allah yang maha tinggi, anak yang kudus. Ya, itu kenapa gitu loh? Karena waktu lahir tuh nggak ada tuh malaikat Gabriel datang ke mama saya mengatakan nanti kamu akan melahirkan Sofiatul. Nah ini kok istimewa? Saya pengen tahu, nabimu yang katanya dari tetesan keringatnya ini menghasilkan seluruh jagat raya, alam semesta ini, dunia dan akhirat, alam manusia dan alam jin ini, lah kok kelahirannya nggak ada yang tahu? Ya, itu baru kelahirannya. Saya pengen tahu apa mujizat nabimu. Jelas mujizatnya tidak ada, ya, mujizatnya tidak ada. Sedangkan Yesus membuat banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Sampai sekarang saya tidak ketemu tuh mujizatnya apa? Membelah bulan. Hah? Itu yang kedua. Yang ketiga dari sisi moral dan ajaran. Ajaran Yesus yaitu ajaran kasih. Ya. Yesus mengatakan begini, kamu sudah mendengar firman, kasihilah saudaramu dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kamu harus saling mengasihi, itulah tandanya kamu menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan Yesus ya memberikan satu step lebih jauh lagi. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini ajaran yang tidak bisa terbantahkan dan sesuatu yang luar biasa. Yesus mengatakan, kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah orang-orang jahat juga berbuat demikian? Pemungut cukai, orang mafia itu kalau sama keluarganya juga baik ya. Sama gengnya setia kawan itu mereka. Ya, setia kawan, gengnya disakiti dibunuh. Oh, satu geng bisa memberontak. Yesus juga mengajarkan menyembah Tuhan yang esa ya Bu Sofia. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya sebutkan 3 kelebihan keutamaan nabimu dibanding Tuhan Yesus. Coba kamu sebutkan. Mujizat apa kebaikan? Semuanya. Oh, saya tidak menemukan satu pun. Oh. Kamu sebutkan 3 keutamaan. Kamu percaya nggak bahwa nabimu itu tercipta dari Nur Muhammad yang sudah ada namanya tertera di kursinya Allah? Kamu percaya nggak itu? Di mana itu didapat? Di kitabmu tuh ya, pertanyaan aku. Di Quran nggak ada.
Oke, berarti kamu tidak percaya nabimu itu tercipta dari Nur Muhammad ya? Itu cerita hoax ya, dongeng ya? Ya karena tidak tahu di mana, gimana mau percaya? Di kitabmu. Itu Ya kan kita kitab-kitabmu yang apa? kamu keluarin ada Nur Muhammad, Kalau kemudian kalau dia tercipta dari tetesan keringat. Kalau dari tetesan hidungnya kenapa? Kalau dari tetesan telinganya kenapa? Itu loh, masa kamu tidak tahu sih cerita itu? nggak ada di Quran, nggak ada yang seperti itu. Nah ya, berarti aku tanya, kamu tidak percaya cerita dongeng itu, betul? Yang nggak percaya, nggak percaya. Oke, berarti itu cuma dongeng ternyata teman-teman. Pertanyaanku yang kedua, kamu percaya enggak nama nabimu itu tertera di kursinya, di arsinya Allahmu itu? Ya itu kan udah dibahas kemarin. Boleh ya aku tanya, Percaya nggak? kamu Itu percaya aja. enggak gitu loh pertanyaan saya. Iya, kalau itu ada di hadis yang berat, ya mungkin benar. Ya udah, sekarang kamu sebutkan aja, apa sih kelebihan keutamaan nabimu dibandingkan Tuhan Yesus? Apa yang nabimu lakukan yang Tuhan Yesus tidak bisa lakukan, yang itu mulia, utama, jauh melampaui semua manusia. Manusia tidak bisa lakukan. Kalau dibanding-bandingkan ya nggak bisa, kan nanti subjektif jatuhnya itu. Loh bukan, contohnya gini loh Yobi. Contohnya tadi aku sudah mengatakan, Yesus tidak lahir dari air mani hina. Kalau dibandingkan kita semua, kita itu lahir dari air mani hina. Kita itu lahir punya dosa. Yesus lahir itu ada malaikat ya, yang diutus Bapa kepada Maryam, bahwa anak yang akan dilahirkan dia anak yang kudus dan suci. Waktu saya dan kamu lahir itu tidak ada malaikat Gabriel datang ke ibumu. Tidak ada juga malaikat Gabriel datang ke ibuku yang mengatakan kamu akan mengandung anak dan dia akan bernama Sofiatul. Gak ada Yubi. Itu kelebihan Yesus. Dia lahir tanpa dosa. Satu, dia manusia tidak berdosa. Kita semua manusia berdosa. Artinya dia punya kelebihan di atas semua manusia. Sebentar. Yang kedua, dia mati hari ketiga bangkit. Nah ini tidak bisa dilakukan karena semua manusia modar sampai sekarang. Nggak ada yang bangkit. Termasuk nabimu. Nah itu loh yang saya tanyakan. Kamu sebutkan apa sih 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus? Karena Yesus ini sudah luar biasa. Pertama, Yesus tanpa dosa. Nabimu punya dosa apa enggak? Tanya. Ya gini ya, Bu Sofi kan meyakini Yesus itu Tuhan. Lalu mau dibandingkan dengan manusia, apakah itu sepadan? Bukan. Kan, Di kan dalam tidak, Quranmu, sebentar. Kita jangan ngomong ketuhanannya dulu. Itu terlalu tinggi buat kamu. Kita ngomong kelahirannya dulu. Ketika Yesus Kristus lahir, di dalam Quranmu dikatakan malaikat Jibril datang kepada Maryam, mengatakan Maryam akan diberi anak yang suci, yang adalah kalimatullah alqoha ila Maryam dan rohullah, yang adalah kalimat Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam dan roh Allah atau dikandung dari Roh Kudus. Isa Al-Masih adalah satu-satunya yang diberi gelar kalimatullah dan rohullah. Artinya Isa Al-Masih ini tidak lahir dari air mani hina. Tadi kamu lihat aku enggak, ini tak bacakan di surat As-Sajdah ayat 7 dan 8. Itu kan cuma mukjizat Nabi Isa saja. Loh, kamu tuh goblok apa gimana sih? Kamu dengar ya? Semua manusia nih loh, kamu baca nih di share screen. Semua manusia yang adalah keturunan Adam itu dijadikan dari air mani yang hina. Baca enggak? Ini kamu baca nih, tak gedein nih loh di layar. Baca nih surat As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Iya, terus kenapa? Nah, sekarang aku tanya, nabimu lahir dari air mani hina apa enggak? Jawab. Iya, terus? Oh, lah ya itu pertanyaan saya. Lah apa bedanya nabimu mbak Sofiatul? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Nah iya, inilah kelebihan Yesus gitu loh, Yubi. Kamu kok goblok banget. Memang itu mujizat Nabi Isa, sudah saya jawab dari tadi. Bukan mujizat, itu kelebihan. Dia tidak lahir dari air mani yang hina. Dia adalah kalimatullah, firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Nah sekarang saya tanya, apa kelebihan nabimu kelahirannya dibandingkan Yesus? Itu pertanyaan saya. Jawab. Kalau dibandingkan Yesus, saya nggak bisa objektif nantinya. Ya sudah, artinya memang nabimu tidak punya kelebihan apa-apa.
Jawabnya gampang gitu aja. Kalau kelebihan Artinya, ada, gini loh. cuman masalah dibandingkan Apa kelebihan itu, apa? Kalau nadar kan bibirnya yang lebih. Lah nabimu itu yang kutanyakan kelebihannya apa gitu loh. Coba jawab. Gini loh, kalau nabimu lahir dari air mani hina, Sofia tuh lahir dari air mani hina, artinya nabimu sama aku ya podo wae. Kelebihannya iya apa? Tak terus tanya. iya mujizat atau kebaikan saya tanya dulu, harus jelas. Semua mujizat, kebaikan, ajaran, moral nabimu, akhlak nabimu, Ya ajarannya, pengajarannya, kelahirannya, kematiannya. Sebutkan apa kelebihannya? Kok kalau susah banget ya sih? kalau Nggak. mujizat Sebentar, ya, Bibi. Aku tanya ya. Kok susah ya ini banget saya sih mau kalian jawab, menyebutkan 3 kelebihan nabimu tuh mau susah jawab. banget. Kalau mujizat itu dari awal, itu dari kalau kita baca di Sirah Nabawiyah itu waktu kisah hijrah itu ketika dikejar-kejar Quraisy Mekah itu kan bersembunyi di Gua Hiro itu bersama Abu Bakar. Di Gua Sur itu. Nah, tiba-tiba itu ada apa sarang laba-laba yang menghalangi di situ di Itu sudah pintu gua dibilang itu. itu hadis palsu, Yubi. Kamu cari yang asli. Gimana sih? Apa Ya, coba kelebihannya? Kelebihan nabimu jangan kan sarang mujizat. laba-laba. Saya jawabkan. Bu Sofi, Aduh, kayaknya itu kalau palsu. sarang Kamu enggak, kamu sebutkan itu hadis cerita itu berapa? Bu. Kenapa cerita itu Palsu, itu diambil hadis dari palsu. cerita Daud? Cerita Daud. Nggak, Waktu sekarang dikejar. kamu gini Yubi, Saya kamu nggak share peduli screen. itu mau diterima atau Loh, tidak, yang jelas itu dari sumber bukan, Islam. itu bukan kelebihan, karena aku juga punya mujizat seperti itu. Bahkan di dalam Quranmu, Katanya bahkan tadi di dalam terserah mujizat apa saja gimana sih? Yubi, pertama ya, hadis mengenai sarang laba-laba itu palsu. Yang kedua, bukan cuma Itu nabimu bukan yang hadis, sembunyi itu di gua, sebentar. Bukan cuma nabimu yang sembunyi di gua yang diselamatkan. 7 orang Kristen di Efesus yang tertidur di dalam gua. Kisah di surat Al-Kahfi. Ya, orang yang tertidur di dalam gua itu bahkan diselamatkan dari seluruh tentara Romawi. Artinya nabimu sama 7 orang ini tidak ada bedanya. Yang lain, apa mujizat nabimu? Nggak bisa, ya udah jawab satu, itu udah jawab satu. Loh, lah Berarti ya dua tapi lagi. ada orang lain yang juga mengalami Nggak mujizat sama, peduli, sembunyi di nggak dalam gua peduli. diselamatkan. Loh, itu bukan Berarti kelebihan. dua lagi. Teman-teman tahu enggak kelebihan? Kelebihan itu artinya orang lain enggak bisa lakukan. Betul enggak, teman-teman? Oh, gimana? Sudah dijawab juga. Kamu Iya, itu betul. Yubi, kamu mengatakan itu pertama sembunyi di gua ada sarang laba-laba itu hadis palsu. Yang kedua, saya yang bilang hadis palsu? Coba katakan, tunjukkan itu hadis palsu mana. kamu tunjukin. Justru saya tantang kamu. Kamu tunjukkan dari mana kamu memperoleh cerita itu. Coba share screen sekarang. Hadis Muslim, hadis Sahih Bukhari nomor berapa? Cari saja. Kamu tunjukin. Saya kan baca di Sirah Nabawiyah. Jangan cari Saya saja. bukan Itu dari palsu. Itu palsu. Sekarang ya, kalau itu pokoknya asli, kamu sudah tunjukin. satu Ya, kamu ya. tunjukin. Kamu bisa share screen. Saya jawab dua Kok lagi sudah berarti. satu? Loh, Tidak gimana ada sih? Yubi. Di dalam Quranmu sendiri ada 7 orang yang bersembunyi di dalam gua yang diselamatkan. I don't care. Loh, itu bukan kelebihan. Yang aku minta kelebihan. Kalau mau Kamu mau tuh nanya goblok lagi, apa saya gimana sih? jawab Gini loh. tinggal dua lagi. Gini loh. Kalau mau atau tidak. Enggak. Contohnya gini loh. Contohnya gini. Semua manusia dilahirkan dari hubungan suami istri, dilahirkan dari air mani hina. Hanya Yesus yang merupakan firman Tuhan yang diturunkan di dalam rahim Maria, tidak dari air mani hina. Itu kelebihan. Loh ya, itu keliru. Kelebihan itu artinya tidak ada orang lain. Itu bukan mujizat goblok. Itu bukan mujizat goblok. Di dalam Quranmu itu ada 7 orang yang juga bersembunyi di dalam gua. Iya, bukan mujizat toh. Terserah. Mujizat itu artinya orang lain tidak bisa lakukan. Yang jelas itu dari sumber Islam sudah dikatakan itu mujizat. Enggak ada. Kamu tunjukin. Sekarang kamu share screen. Tunjukin sumbernya. Saya sudah bilang baca di Sirah Nabawiyah. Itu kan di buku. Kamu tunjukin. Itu palsu, enggak ada. Kamu tunjukin atau kamu berbohong. Saya tunjukin. tidak minta persetujuan. Mau diterima mau tidak bodo amat. Yang penting udah jawab. Gitu aja. Udah deh, kamu enggak usah. Kalau gitu kamu tak tendang. Ya, pertama kamu tidak bisa kamu tidak bisa kamu tidak bisa menunjukkan data, ya. Kamu harus bisa menunjukkan data, ya. Saya sudah cek itu palsu. Yang kedua, tentang bersembunyi di dalam gua, ya, bahkan ya di dalam Quranmu sendiri dikatakan Muhammad tidak punya mujizat. Jadi kamu sudah berbohong. Yang kedua, orang yang bersembunyi di dalam gua itu pun di dalam Quran surah Al-Kahfi itu sudah ada juga yang diselamatkan. Jadi itu bukan kelebihan,
Ya, karena sudah ada orang lain juga mengalami hal yang sama. Ya, jadi kamu tunjukin data, jangan main comot aja, Yubi. Ya. Next, yang lebih pinter. Ada nggak sih yang pinter? Oke. Coba kalau tunjukkan kelebihan nabimu dibandingkan Tuhan Yesus. Bagaimana ya? Kalian juga kebicara soal mujizat nggak paham juga apa mujizat, apa yang dilakukan. Aduh, bingung juga sih. Dijelasin nggak mau dengar juga gimana, Yubi? Shalom Pak Bams Ali. Ada yang masuk nih Ya. teman-teman. Selamat menjelang malam. Nah, Bapak Islam atau Kristen ya? Insya Allah Muslim. Oh, nah ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Sofiatul. Ya. Bapak udah tahu dong pertanyaannya apa? Punya sayembara ini Pak, diberi sayembara Pak. Aduh. Sayembaranya apa, Bill? Jika bisa dijawab, mendapat uang. Terserah kamu lah mau pingin apa nanti ditransfer. Yang penting bisa menjawab. Menjawab. Duitnya berapa, Bill? Dengan value. Hah? Duitnya berapa? Udah, paling enggak ya bisa bantu-bantu orang ya kan. Gak mungkin kan kalau kita walaupun kita punya uang, kita mau kasih orang sebesar 5 juta, nggak mungkin juga kan. Jadi walaupun ada bilang uang saya banyak loh. Iya, paling enggak kalau kamu nggak pakai, dia kasih sama orang yang butuh lah kalau kamu mau. Oh, 1 M saya punya lah. Nggak perlu lihat orang yang punya 1 M nggak mungkin juga buang 5 juta. Mana aku mau lihat mereka buang 5 juta. Udahlah, aku pernah lalui juga itu. Gak mungkin, boy. Udah lanjut, boy. Tantangannya aja. Jadi ini Bill, katanya mujizat itu seperti apa? Kemudian coba terangkan dulu, Bill. Menurut Billy, istilahnya mujizat itu sekelas apa yang bisa melakukan Ya, mujizat, Bill? Artinya sesuatu apa yang keutamaan? Sekarang aku tanya, kamu percaya enggak bahwa nama nabimu itu tertera di arsy-nya Allah? Ini yang bicara siapa ya? Jin. Ya udah, Jin saya Ifrit. jawab aja pertanyaannya. Jawab aja. Kan komunikasinya Jin Ifrit bertanya, menurut sumber-sumber kamu dan juga muslim-muslim yang masuk ke sini katanya nama nabimu itu tertera di arsy-nya Allah. Itu kan hebat, luar biasa. Tapi saya tanya 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus, gak ada yang bisa jawab. Dibuka itu apa? Hadis 60-80. Buka aja, kamu nggak bisa searching. Bunyi aja. Apa bunyinya? Coba. Biar cepat. Ya, jadi intinya aja ya. Intinya Ya, itu intinya. di saat manusia itu semuanya pada mati, kemudian dibangkitkan dan dikumpulkan, semuanya mencari pertolongan. Setelah pertolongan itu mereka menghadap kepada manusia pertama yaitu Adam, meminta untuk keringanan atau yang dikenal dengan syafaat. Kemudian Nabi Adam berkata, aku tak bisa memberikan keringanan karena aku memiliki dosa. Dosanya apa? Ya diceritakan mungkin tentang memakan buah itu ya, sehingga terusir ke surga. Kemudian coba kamu pergi ke Nuh. Dari Nuh gak bisa juga. Coba kamu pergi ke Ibrahim. Dari Ibrahim tidak bisa, tidak mampu, merasa punya dosa juga. Coba kamu ke Musa. Dari Musa sama, tidak bisa, punya dosa juga. Coba pergilah ke Isa, yaitu Isa. Kata Isa, aku tidak boleh. Silakan kepada Nabi Muhammad SAW karena dosanya yang terdahulu dan yang akan datang sudah diampuni. Setelah itu Nabi bersujud kemudian memberikan pertolongan dan setelah bersujud Allah bertanya, kenapa kamu sujud padaku? Luar biasa Ini cerita ceritanya. Tepuk tangan hayalan. teman-teman. Ceritanya teman-teman luar biasa. Cerita hoax Tepuk dan tangan hayalan. semua. Yang Waduh, saya tanya ceritanya. gini loh, Bam. Yang saya tanya ya, kelebihan nabimu. Contoh nih loh, tadi saya sudah kasih contoh kelahiran Yesus. Sekarang saya tanya,
Saya tidak ngomong Isa ya, karena Isa itu ada pada zaman Musa ya. Isa Al-Masih itu lahir di Yeriko di bawah pohon kurma dan dibunuh pada zaman Nabi Musa, keponakannya Musa dan Harun. Isa Al-Masih ini beda ya. Saya tidak tahu Isa Al-Masih ini siapa. Yang saya tanyakan dengan Tuhan Yesus Kristus kami yang ada di dalam Alkitab itu abad pertama. Kalau Isa Al-Masihmu itu 1400 tahun zaman Musa ya, ponakannya Musa dibunuh dengan cara disalib pada zaman Firaun. Itu bukan Tuhan Yesus Kristus kami. Pertanyaan aku begini, Bams Ali, ya, kalau Nabi Jadi, saja punya dosa, Nabimu, Halo Pak Bam, Bentar. Bentar, sebentar dulu, biarkan dulu Ibu Sofiatul menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan. Lanjutkan Bu. Pertanyaan saya, ya, Nabimu lahir saja sudah dari air mani hina, kelahirannya tidak ada mujizat seperti Tuhan Yesus. Iki wonge ra ono iki malahan. Kabur. Apa kabur? Aku terpental kok kabur. Dia mental. Oke, jadi ditanya lagi Bu. Jangan istilahnya jelas berburuk sangka terlebih dahulu. Jadi seolah-olah Iya, aku ya udah kita diskusi baik-baik. Ya, bentar, Jadi Bang. Bener nggak Oke. menurut Bentar kamu? dulu. Bener nggak klaim-klaim Kalau Muslim? hitungannya Bentar. menang Aku atau tanya dulu. Bener udah nggak kamu klaim yang Muslim menang. bahwa nama nabimu itu tertera di arsinya Allah? Iya, tertera di saat Nabi Adam membuka. Itu bukan cerita hayalan dongeng ya? Ya dengarkan dulu. Mau mendengarkan atau bertanya? Kalau nggak mau mendengarkan jangan bertanya dong. Loh ya aku tanya. Itu kok Iya, bisa makanya kursinya saya Allah ada jawab. bahasa Arabnya itu apa Allahmu tuh berbahasa Arab tak tanya? Iya, makanya kalau bertanya saya menjawab, jangan dipotong. Ya silakan jawab. Kamu jawab dulu. Kalau nggak mau jawaban, 2 ngapain menit, bertanya? ayo. 2 menit, Bab. Silakan, Bab. Nggak ada yang motong kamu selama 2 menit. Ayo jelaskan. Jadi Dilanjut, Pak. saat manusia pertama itu membukakan matanya, ars Allah itu istilahnya surga, gerbang surga itu ada 2 pintu. Yang pertama bertuliskan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian tulisan gerbang keduanya itu Muhammadur Rasulullah. Kemudian Adam Coba kamu berkata, kasih referensinya karena berlangsung tertulisnya bersalawat. bukan di gerbang tapi di arsi. Enggak, kamu kasih referensinya karena kamu berbeda. Karena Muslim itu mengatakan bukan di gerbang tapi di kursi atau di arsinya Allah. Jadi kamu tunjukkan referensinya, silakan. Jadi begini, kalau umpamanya bertanya jawaban belum diselesaikan, kemudian sudah dipotong. Iya Pak. Kalau memang tidak membutuhkan Begini loh, jawaban, jangan Bams. bertanya. Begini loh, Bams. Tidak pernah ada hadis yang Kalau nggak mengatakan butuh di jawaban, gerbang. jangan bertanya. Loh, Oke. kamu tuh Kalau tunjukin nggak butuh data. jawaban, jangan bertanya. Oke. Kamu Kita tunjukin coba, data, jangan kita coba ngecap. buka. Kita Gini, coba gini, buka gini. dulu, Bab. Real. Katanya 2 Halo. jam, 2 menit. Oke, Belum juga tolong 2 menit dulu. Memalukan Oke, bicara kita begini. oke, sabar. Akila sabar, Sebentar, Akila. sebentar, 2 sebentar. menit kita jangan Yang potong bikin dulu. Dia aturan mau benar itu, atau salah. Yang motong Oke, situ. Bams. Bams, Oke, sabar, aku Bams. pakai timer ya. Aku pakai timer ya. Enggak usah pakai timer, enggak usah jadi pakai timer, gimana sabar. Ya, istilahnya, Oke. katanya dikasih 2 waktu. menit kita kasih Bams. Dia salah atau dia benar. Silakan Bams, 2 menit, Yang enggak usah bikin pakai timer. aturan situ, yang bikin rusak aturan Iya, situ, Bams, situ sabar, Bams. sendiri. Iya, 2 menit. 2 menit, Bams salah atau benar, jangan dulu dipotong. Silakan Bams, 2 menit. Ya seperti itulah kita. Jadi di ars Allah itu saat Nabi Adam membukakan matanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah itu Nabi Adam itu bersolawat. Kata Allah, kenapa engkau bersolawat atas namaku dan atas nama Muhammad? Apakah engkau mengenal Muhammad? Dia jawab tidak. Karena kata Adam, tak mungkin orang yang belum ada, aku adalah manusia pertama, tetapi nama seseorang sudah bersanding di sampingmu sebelah kanan. Kan Allah la ilaha illallah Muhammad Rasul berada di sampingmu samping kanan gitu. Nah itu yang pertawan itu ada di ars Allah. Kenapa dikatakan Muhammad? Kalau kita dirunut kalimat Muhammad diperpanjang, mimnya itu yang bulatnya itu kepala, haknya itu adalah dada, mim di tengahnya itu adalah pinggul pantat, dan dal di akhirnya itu adalah kaki, yaitu manusia paling sempurna. Jadi yang disebut dengan manusia sempurna adalah Muhammad. Muhammad itu jelmaan dari manusia.
Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kalau ada gambar, saya linkkan gambarnya. Manusia sempurna tapi paling banyak kutunya. Banyak kutunya tuh. Kan Kamu itu. share screen aja, kamu share screen aja. Kamu kan bisa saya cari share dulu ya. screen. Ada waktu. Masih ada waktu, lanjut. Stop dulu, saya cari dulu gambarnya. Saya cari Oke. gambarnya ya. Oke, silakan Buat cari dulu referensi gambarnya. aja. Iya, ya Bapak Saya cari lagi dulu. cari dulu. Saya kasih co-host biar Bapak share ya. Aku mau berusaha adil sebagai moderator. Silakan Pak, dicari dulu gambarnya. Kita tunggu ya teman-teman. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ini katanya dia mau cari dulu gambarnya. Jadikan referensi. Kita tunggu apakah itu gambarnya teman-teman? Apakah akan bikin kita shock dan lain sebagainya ya? Kita tunggu saja. Ini ada ketemu teleponnya. Ada? Ada, oke. Saya tampilkan ya. Iya, aku kasih co-host ya Pak ya, di share screen. Silakan Pak, di share. Di Oke. share screen aja Pak. Halo Pak? Iya, ini belum masuk ini. Nampak nggak? Iya, sebentar lagi ya teman-teman. Ini teman-teman, udah lihat belum? Kak Billy dan yang lain? Halo? Apa itu? Kepala, pundak, lutut kaki. Apa itu? Ya, inilah kalimat tulisan Muhammad. Menunjukkan bahwa sosok manusia yang disebut dengan manusia itu sempurna. Sosok manusia sempurna itu adalah manusia itu sendiri yang bertuliskan Muhammad. Mau saya ganti ya? Apa sih ini maksudnya? Gue nggak mudeng sama lu. Apa tuh saya cari yang bunder-bunder dua? lebih jelas, Apa yang itu? lebih jelas. Enggak, lu jelasin. Maksud lu apa? Kamu apa yang dimaksud dengan ini? Ini mabuk lem. Saya cari yang lain, yang lebih jelas. Enggak, kamu ngomong aja itu apa? Maksudmu kamu mau ngomong apa sih? Aku nggak mudeng ada bunder-bunder dua kok manusia sempurna. Itu nggak sempurna. Kakak apa bundernya dua, terus tangannya cuma satu. Gimana sih lu, Bam? Lu mau ngomongin apa sih ini huruf maksud kamu? Huruf. Nggak jelas kamu itu. Oke, ntar saya tampil lagi. Dia belajar itu gambar burung ya, yang mau ditampilin. Ada yang baru masuk nih. Iya. Laungan. Sihan. Shalom. Udah agak jelas. Salam. Oh, Shalom. shalom. Allahem Yesua siapa? Ini udah jelas belum? Shalom. Ini jelas nggak? Terus? Ini gambar ini. Terus maksudnya apa? Maksudnya kata-kata Muhammad gitu. Jadi tulisan kalimat Muhammad adalah gambaran manusia yang disebutkan manusia itu ciptaan yang paling sempurna. Jadi ciptaan paling sempurna itu adalah tulisannya bertuliskan bernamakan Muhammad yang bentuknya itu adalah organ dari manusia. Paham nggak? Ini bisa huruf, gambar apa? ini huruf apa nih dalam bahasa Arab atau bahasa Aramaik atau gambar apa? bawah. Aku nggak Itu ngerti. diambil dari tulisan Muhammad. Jadi gini ya. Oh, jadi gini tulisan ya, Muhammad itu bentuknya sekarang, orang tengkorak begitu teman-teman. Maksudnya? Iya, dari manusia. Disebutkan bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna yang diambil dari nama Muhammad. Dan seorang manusia itu. Aku tanya. Bisa Ketika Adam, ya sekarang aku tanya. Ketika Adam buka mata, dia udah langsung bisa baca. Sekarang udah paham mengenai Muhammad adalah manusia sempurna. Ya, pertanyaan gue. Adam nih katamu manusia pertama. Buka mata nih, kan dia baru diciptain nih. Buka mata jebret. Langsung bisa membaca gitu. Ada tulisan, dia tahu itu tulisan terus dia baca, oh itu katanya Muhammad. Belajarnya kapan nih si Adam? Justru manusia itu orang yang paling cerdas adalah Nabi Adam. Lah sekarang kalau Adam, sebentar.
Katamu tadi Sebentar, manusia yang saya paling terangkan dulu sempurna. sebentar. Saya Sebentar. terangkan dulu Kamu sebentar. sebentar. Pak, Kamu sebentar, Pak, mengatakan sebentar. Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Tadi benar apa enggak, teman-teman? Salah apa enggak nih? Iya, Iya, Ini loh Muhammad kata-kata itu. Muhammad nih katanya maksudnya. Sekarang gua tanya, itu Adam baru diciptain buka mata udah bisa baca. Nabi lu dicekek 3 kali kok nggak bisa baca. Nah, udah ngelentur ini, udah ngelantur. Jadi saya terangkan dulu ya. Pertanyaan gue Saya tuh gak gitu. terangkan dulu. Lu kan tadi mencoba membuktikan bahwa nama Terangkan dulu Muhammad. dong. Ini kamu kan mengatakan maksudnya begini ya, Muhammad dia ini itu adalah begini. sempurna. Kamu tadi mengatakan begitu kan? Ini adalah manusia sempurna tuh namanya Muhammad. Padahal nabimu namanya Katem, ya kan? Lahir itu namanya si Katem. Nah sekarang pertanyaan saya, ini Adam buka mata, dia lihat tulisan kan di arsy-nya Allah, dia langsung bisa baca loh, tanpa perlu dicekek. Nah sekarang pertanyaan gue, kalau Adam ini nggak perlu dicekek untuk bisa baca, kenapa nabimu dicekek 3 kali masih nggak bisa baca? Itu pertanyaan gue. Katanya manusia sempurna gitu loh. Coba kamu jelasin dulu sama kita, biar kita dapat hidayah. Gak perlu. Kalau Anda dapat hidayah itu neraka kosong ntar. Jadi gini ya, saya Loh, terangkan. gue sudah pasti masuk surga, yang masuk neraka tuh lu. Silakan, karena di Al-Quran dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Dan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah meterai keselamatan kita sampai Yesus datang kedua kali. Pertanyaan gue, lu kan di sini mencoba membuktikan Muhammad ini nama yang sempurna, manusia sempurna, terpuji. Nah ini katanya namanya tertera di arsy-nya Allah, ya kan? Adam ini buka mata, pertanyaan gue tuh loh. Adam itu baru buka mata, baru diciptain, ya istilahnya baru lahir, jebret begitu buka mata langsung dia bisa baca. Pertanyaan saya, nabimu yang manusia sempurna tadi, yang kamu katanya Muhammad adalah manusia sempurna, kan bukan Adam tuh. Yang tertera di kursi Allah kan bukan nama Adam toh, nama Muhammad toh. Lah kok Muhammad ini yang katanya manusia sempurna perlu dicekek sama Jibril 3 kali masih tidak bisa baca? Itu loh pertanyaan saya itu loh. Coba kamu jawab dulu coba. Halo Pak Bams, silakan Pak. Gimana Bams? Adam dikatakan bisa baca, ada-ada aja. Ya gimana mau ngomong, saya di mute langsung kok. Iya, gini Pak, sorry loh, ya. Saya ini si Yubi nggak percaya loh. Yubi, tadi kamu dengar nggak apa kata Bams Ali? Adam waktu diciptain, dia buka mata. Begitu dia buka mata, dia lihat tulisan di kursinya Allah. Langsung dia tahu loh, itu langsung bisa baca loh tulisan Arab itu. Padahal bahasa Arabnya angel loh, betul enggak? Apalagi Arab gundul. Ya, sekarang ya Muslim aja disuruh baca Arab tanpa taskil tadi gundul aja susah. Ada yang berbicara ini dan saya nah, iya. Adam ini baru buka mata jebret, baru melek ini loh, baru diciptain baru melek. Sudah bisa baca. Lah pertanyaan saya, nabimu yang sempurna Muhammad ini kok perlu dicekek 3 kali masih belum bisa coba baca? Tunjukkan Adam bisa baca itu. Coba. Loh kamu enggak dengar? Gini ya. Kamu nggak dengar Bams Ali baru ngomong tadi. Adam begitu buka mata langsung lihat tulisan di kursinya Allah. Langsung bisa baca. Teman-teman, gini aku sebagai moderator nggak akan mute ketika kita bisa saling mendengar, kita bisa saling menghargai satu bicara yang lain tolong diam gitu. Aku nggak akan mute kalau bisa ikutin aturannya itu aja. Nah, silakan Pak Bams dijawab pertanyaannya. Makanya dengar kalau saya sedang berbicara jangan dipotong. Jadi kalau saya berbicara jangan dipotong. Jadi pas giliran Bu Sophia itu berbicara, saya potong sebentar, selalu malah saya yang kena mute gitu. Paham tadi ya udah, sekarang Bapak pergunakan waktu yang Bapak saya kasih. Bapak ini apa yang dipertanyakan Bapak jawab aja gitu loh. Kalau udah dikasih kesempatan dalam surat Al-Baqarah. Ya, oke. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 di mana Tuhan itu akan menciptakan sesosok manusia atau yang dijadikan untuk khalifah atau sebagai pemimpin, yaitu manusia. Kemudian seorang malaikat itu berprotes, kenapa engkau menciptakan manusia yang suka menumpahkan darah? Apakah kami kurang cukup untuk menyembah kepada yang selalu berzikir kepada Allah? Dan Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian di ayat berikutnya, berkonteslah yang namanya Adam dengan malaikat.
Malaikat tahu dengan manusia, tapi malaikat tidak tahu apa yang ada di dalam manusia. Kemudian manusia menjawab atau dengan menyebutkan sesuatu benda-benda yang ada di bumi dan malaikat tidak tahu. Berarti Adam langsung unggul. Emang kodratnya manusia itu pintar. Ada yang bodoh juga, ada yang goblok juga, Yang ada yang bodoh bego itu yang juga. nggak bisa baca ya. Nggak bisa baca Kan tulis udah itu goblok ya dipotong. berarti. Nah ini orang goblok, istilahnya Lah ya belum aku dipotong. tanya, Udah dipotong. kodratnya manusia pintar. Kalau nggak bisa baca tulis berarti goblok gitu. Gini, sorry ya, aku ingatin lagi, tolong jangan ngatain bodoh, goblok ya, teman-teman, tolong. Hargai, jangan sampai saya kick nih dari sini nih. Aku nggak Karena saya nggak mau. ngatain, aku cuma bertanya. Tadi dia Iya, Bu, mengatakan makanya kodrat tadi saya manusia bilang nih, pintar. Pak Alinya gitu, Bu. Pak Ali, tolong ya, Oke. Pak Ali ya. Jangan Oke, sampai oke, oke. goblok, nggak boleh ya. Oke, dilanjut aja, langsung dilanjut aja. Lanjut aja. Sebentar Pak Billy. Pak Billy sebentar. Saya sedang berbicara kodrat manusia itu udah pintar. Tapi dari kepintaran itu sosok manusia itu ada yang pintar, ada yang goblok, ada yang bego. Saya hanya menyontohkan itu. Sopiato langsung memotong. Nabi kami malah Nabi kami yang diserang. Kok nggak diperingatkan? Aduh. Coba. Enggak, Tadi oke, aku nggak dengar sama omongannya. dilanjutin. Lanjut aja. Lanjut aja. Dengan ajaran kasih itu, coba kasih Pertanyaan saya tadi loh, Bams. Bentar, Bams. Pertanyaan gue, Adam itu baru buka mata. Sebentar, Bams. Adam itu baru buka mata. Tiba-tiba dia bisa baca tulisan. Kenapa saat musuhmu sedang berbicara? Pertanyaan saya kamu belum jawab. Pertanyaan saya kamu belum jawab. Loh, kamu belum jawab. Kamu jawab dulu. Adam itu baru buka mata, terus bisa lihat tulisan di kursi Allah, langsung bisa baca. Bisa baca huruf Arab gundul. Pertanyaan saya, dan nabimu kok nggak bisa baca? Itu pertanyaan saya. Coba kamu jawab dulu. Titik kiri, kasih pipi kanan. Coba mana? Buktikan. Apa sih? Coba Sabar, Bams. Ini pertanyaan saya jelas nggak sih? Coba Fokus, diulang Bams. pertanyaan saya. Coba diulang pertanyaan saya. Dipotong gitu. Sabar, Bams. Kamu dengar dulu pertanyaannya, Bams. Bagaimana bisa ya si Adam baru ada sudah tahu membaca? Itulah kelebihan dari Nabi Adam. Aduh. Sebagai nabi yang memiliki Ketabok pengetahuan. sendiri. Manusia pertama. Nah kan, udah dipotong. Kalau manusia terlahir, dia tidak bisa apa-apa karena dia terlahir dari bayi. Kalau Nabi Adam tercipta udah dewasa, bukan dari bayi. Maka dikasih karunia. Karena dia sudah dewasa, dia bisa membaca, Bams. Begitu, Bams. Itu karunia manusia. Kodrat manusia itu seperti itu. Bams, Kalau Adam logikanya, masih bodoh, Bams. Tulisan itu kok sudah ada tulis menulis, Bams. Tidak ada satu Mana catatan di ada bisa dunia. baca itu, tampilkan dong ayatnya, jangan ngomong. Gini. Aduh, Bams. Yubi, Iya, Bams. Sudahlah. tadi temanmu ini loh yang bilang tentang Iya, Adam saya itu. minta coba Tapi jadi tunjukkan kalian ayatnya. gini ya. Tunjukkan ayatnya juga, ada tidak? Gini, kenapa kalian udah beda pemahaman? Kenapa Jadi kalian gini. Saya tidak beda. Sabar. minta Yubi, doakan jadi saja. begini, Bams. Yubi, si Bams mengatakan si Adam Nih, lahir, semua pada dia ngomong ada siapa bisa yang membaca. Kok mendengar kamu kata bantah, seperti Yubi? ini. Kalian Saya kan tidak sama, Yubi. bantah, saya minta bentakan ayat itu, ada tidak? Coba. Oh iya, Coba baca jadi surat gimana, Al-Baqarah Yubi? ayat 31. Coba tampilkan ayat 31. Oke, tampilkan aja Al-Baqarah ayatnya. 31. Oke, ditampilkan ayatnya. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan itu Adam itu baru melek kok baca itu loh pertanyaan saya. Iya, baca itu Al-Baqarah ayat 31. Iya, dia mau Al-Baqarah buktikan dengan ayat. tampilkan, Apa ayatnya itu? Nyambung nggak? Itu coba dilihat dulu. Tampilkan. Nyambung nggak? Mana? Al-Baqarah ayat 31. Aku kasih Oke, udah co-host dibuka ya. loh. Aku yang share screen ya. Iya. Oke, sebentar ya. Aku share screen ya, Bapak-bapak ya. Sabar ya, Karaf ya, one by one. Biar kita jangan main keroyok. Sabar ya, Rabi. Al-Baqarah ya, Kak Billy ya. Enggak, saya tanya sama Bams. Pak Bams, halo Pak Bams. Al-Baqarah ayat 31. Iya, Al-Baqarah ayat 31 atau QS 2 ayat 31.
Masalahnya Ayubi aja protes. Tapi kita lihat aja menurut ayatnya. Nggak ada Gitu. pemahaman mereka. Ngeri aku nih, nggak sepemahaman. Oke, nih, silakan. Silakan, halo, dibaca. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama ini jika kamu benar. Ya, baca selanjutnya. Selanjutnya. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Nah, itu. Oke, saya terangkan ya. Itu saat kontes Nabi Adam dengan malaikat. Malaikat tidak tahu. Jawabannya itu ada dalam surat ke-32. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang mengetahui yang bagi kami. Bagi kami Yang siapa? memberi nama Malaikat. itu Allah apa Adam? Yang ngasih nama binatang itu? Kan di situ udah ada jelas mengajarkan itu, mengajarkan kepada Berarti Allah yang ngasih tahu. Allah mengajarkan kepada Adam. Allah mengajarkan Udah ngomongnya kepada satu-satu Adam. dong, suaranya nggak kedengeran. Satu-satu teman-teman, nggak boleh. Satu-satu silakan. Allah mengajarkan kepada Adam. Oke, berarti yang ngasih nama binatangnya tuh Allah, bener nggak? Nama benda-benda itu. Dengarkan jawabannya ya. Baca secara tekstualnya di situ. Allah mengajarkan kepada Adam, kemudian Adam barulah pertanyaan berkontak saya dengan berarti yang malaikat. ngasih nama benda-benda itu Allah terus dikasih tahu ke Adam kan gitu kan? Ya enggak? Iya. Ya oke. Sekarang gue tanya sama lo, kalau si malaikat itu nggak bisa nyebutin nama hewan. Bentar, Bam, dengerin gue. Kalau sudah Dengerin Bam, dengerin gue. Sebentar, lanjutkan. Kalau malaikat mendengarkan saya bentar. Kau lucu. Sebentar, kamu dengerin pertanyaan aku ya. Kalau si malaikat itu nggak tahu nama benda-benda itu, berarti Allah Maha tahu kan gitu kan? Ya enggak? Ya, Banda, jawab nih. Betul. Ya, sekarang saya tanya, kamu tahu enggak siapa nama anjing saya? Enggak, kalau kamu tidak tahu siapa nama anjing saya, artinya saya adalah Maha tahu dan Maha bijaksana. Ayah saya tanya, kamu tahu enggak siapa nama anjing saya? Saya memberi nama kepada anjing saya nih. Terus saya nanya sama kamu, Bam, siapa nama anjing saya? Kalau kamu enggak tahu, berarti saya ini Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Anjing Sofiatul. Bukan, salah. Nama anjing saya bukan Sofiatul. Iya, anjing berarti Sofiatul. Saya Maha tahu. Ya, tidak seorang pun tidak, bahkan malaikat pun tidak tahu loh nama anjing saya. Artinya saya Maha tahu. Harusnya Bam, sebentar Yubi. Harusnya gitu. Kalau ayat ini betul bahwa Allahmu itu Maha tahu, bukan gitu caranya Bam. Orang dia yang ngasih nama kok yang lain suruh nebak. Kamu aja yang jadi Allah. Harusnya begini. Kalau Allahmu Maha tahu, malaikat itu suruh ngasih nama. Kamu kasih nama nih benda-benda ini. Jangan kasih tahu siapapun. Aku sebagai Allah nanti yang akan kasih tahu apa nama benda-benda tersebut. Itu baru Maha tahu, Bang. Kalau gitu apa bedanya Allah sama saya? Nah ya pertanyaan saya, apa bedanya Allahmu sama saya? Wong nama anjing saya aja malaikat tidak ada yang tahu. Kamu sudah tahu nama anjing saya siapa kok? Jadi tidak ada bedanya Allah sama saya. Karena nama anjing saya pun saya tanya kepada malaikat ini. Saya tanya, hei malaikat, kamu tahu enggak siapa nama anjing saya? Tidak ada yang tahu tuh malaikat. Lagi. Ya, Bu Sofi. Sofi. Buat kitab sendiri, jadi Tuhan sendiri. Kan gitu aja. Gak usah repot. Bukan, kamu pakai otak. Kamu pakai otak. Gini loh, ketika kamu membaca sesuatu, ketika aku melatih kamu generasi muda, supaya gini loh, Yupi, aku kasih tahu kamu ya. Sebentar, Bams. Aku kasih tahu kamu ya, Yupi. Tidak ada satupun penemuan dari bangsa Arab. Saya kasih tahu supaya kalian tuh Muslim itu pinter, ya. Kalian jangan lagi pakai wifi-nya orang kafir, jangan lagi pakai mobilnya orang kafir, jangan lagi pakai laptopnya orang kafir,
Jangan lagi pakai HP-nya orang kafir. Kalian bikin merek sendiri. Inilah Mobil kebiasaan merek orang kafir Ontasun. bikin penemuan. Bentar. Mobil merek Ontasun. Oven merek Arab Saudi. Bikin sendiri. Pensil. Bikin sendiri merek Onta. Bikin sendiri. Jangan mengandalkan barang-barang buatan kafir supaya kalian pinter. Saya ajak kamu untuk mikir. Ketika cerita tadi kamu bacakan, tidak ada Masih yang bedanya kamu Allah dengan saya. Karena kamu juga tidak tahu siapa nama anjing saya, kan gitu. Kalau kamu aja tidak tahu siapa nama anjing saya, ya saya tidak ada bedanya. Saya maha tahu. Oh, saya ngasih nama anjing saya. Oh. Ngerti kamu? Jadi ketika kamu gini loh, inilah sebabnya. Inilah sebabnya. Saya kasih tahu sama kamu ya Muslim. Itulah sebabnya kalian itu tidak bisa membedakan mana yang data dan mana yang hoax. Itu kecampur di dalam otak kalian. Kalian tuh tidak bisa mempunyai karunia untuk membedakan mana yang fakta, yang data dan mana yang membedakan. Itu sebabnya saya ada di sini untuk melatih otak-otak kalian generasi muda supaya pinter. Jangan goblok. Jangan semua informasi yang kita terima itu masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalian tidak olah. Kalian harus mengolah data dan informasi yang kalian terima. Nah, kalau caranya kalian goblok kayak begini. Kalau caranya kalian tidak bisa mengolah data dan informasi seperti ini, bagaimana mungkin Muslim bisa maju gitu loh. Makanya kalian tuh selalu pakai barang-barangnya kafir. Ngerti maksud saya? Izinkan saya bicara di kipas angin kafir, TV kafir, TV kafir, mobil kafir, wifi juga kafir, HP yang kalian pakai buatan kafir pula. Supaya kalian pintar nggak pakai lagi barang-barang buatan kafir, kalian mesti cerdas, ngerti ya? Oke, nah sekarang bentar ya Pak ya. Sekarang udah waktunya nih Pak siapa? Pak Bams bicara. Aku kasih 5 menit ya Pak ya. Tunggu dulu. Okay. Jawaban Ibu Sofiatul tadi sudah terjawab belum? Sabar dulu, Bams. Iya, biar dia jawab. Ibu Sofiatul tadi sudah terjawab belum? Jangan dulu ngomporin. Enggak, belum. Jawab dulu pertanyaan Ibu Sofiatul tadi. Bagaimana bisa Adam bisa membaca? Coba kamu jawab dulu. Belum selesai. Jangan seperti kodok loncat-loncat. Jawab dulu. Iya, makanya kan aku bilang dia 5 menit. Sabar dulu. Akila, kamu sabar dulu kamu. Akila. Saya mau tahu dulu jawaban kamu dari pertanyaan Ibu Sofiatul belum terjawab. Itu ayat itu udah dikeluarin. Masih nanya. Gini ya, perlengkapan milik orang kafir. Kalau orang kafir bikin peralatan kemudian tidak kami beli, itu bangkrut itu. Nggak laku itu. Kemudian kalau disebut harus pakai sendiri-sendiri, itu bukan, artinya kalian goblok, kalian tuh cuma konsumer bukan produsen. Makanya duitnya masuk ke Yahudi. Makanya duitnya masuk ke Yahudi. Itu menunjukkan kalian goblok, nggak bisa nyiptain apa-apa. Atau tutup dulu bibir yang bawahnya, tutup dulu biar nggak sembarangan bicara. Ya itu membuktikan kalian tuh goblok, nggak bisa nyiptain apa-apa. Orang ngomongnya udah kasar nih. Maaf ya, nggak bisa lagi ku toleransi. Kamu kayaknya udah kasar nih bicaranya. Lanjutkan yang lain. Aku nggak bisa toleransi orang ngomong kasar. Silakan Pak Parlaungan, ada yang mau disampaikan atau ingin ditanyakan? Aku nggak bisa toleransi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang udah Bams. Jadi dengar. Jadi jangan pernah berpikir kalau tidak dibeli Islam, ya tidak akan laku. Bams, kalau kamu tidak pakai dari apa yang dilakukan oleh orang kafir, kalian mati semua. Tidak ada pilihan selain meninggalkan Islam daripada punah. Gak ada manusia akan memilih agama daripada kepunahan. Paham kamu, Bams? Berpikir logika lah. Oke? Lanjut. Pertanyaan Ibu Sofiatul dari tadi kamu juga belum bisa jawab kok. Lanjut. Udah kabur orangnya Pak Billy. Gini, sorry ya, aku yang taruh dia di waiting room karena ada kata-kata dia yang menurut aku tidak sopan ya. Ini ada Pak Yubi, silakan Pak Yubi. Dia tadi ngomong apa tadi? Aduh, Pak Billy. Katanya saya Bu host. Oh iya, silakan Pak. Saya ya. Iya. Oke, kasih. Sebenarnya begini, memang gini. Kalau kita runut perdebatan atau diskusi dalam sepanjang sejarah Islam Kristen, memang itulah yang mungkin
poin yang disampaikan Ibu Sofiatul tadi sebenarnya begini. Tidak pernah kita temukan ya poin yang paling pas pada setiap perdebatan atau diskusi. Sehingga bukan dalam artian kasar yang paling gimana Mereka ya. bilang goblok kepada ya, kami, bukan. masa dibiarkan? Bukan, Gini, maksudnya gini. Sebentar dulu. Gini, sebentar Supaya nggak aku maju dulu. jelaskan dulu ya, bentar. Gini Pak, tadi kamu kayaknya harus perlu minta maaf dulu sama Ibu Sofiatul. Nggak perlu, nggak ada Sekarang salahnya kok dia. aturannya itu tadi orang apa? bicara jangan Kamu dipotong. ingat nggak tadi? Kamu ingat Udah, nggak tadi? Akila, biar aku yang ngomong. Ya, Bu, Sekarang silakan. kamu mau lanjutkan aja, Bams. Ya, kamu tadi Tadi kamu jangan katanya kemana-mana. aturannya Kamu orang jangan ngomong jangan jangan dipotong. kamu jangan Anda bicara memotong, dulu tapi mengenai dibiarkan. produk-produk. Kamu jangan bicara dulu. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Itu Adam kok bisa buka mata, bisa baca itu dari mana? Aku tanya. Giliran saya bilang begitu dipotong. Iya, sudah bilang 5 tidak menit buat diterima. kamu. Cepat 5 menit buat Bilang kamu. goblok, Iya, goblok. cepat 5 Kok menit buat dibiarkan kamu. Udah, gitu? kamu Jawab udah nggak silakan, usah Bams. ngeluh kayak cewek mau beranak. Kamu nggak usah ngeluh kayak cewek mau beranak. Udah 5 Oh, menit buat cewek kamu ngomong, beranak. silakan. Menit ya, aku Kan ajaran pakai timer kasihnya ya. jauh gitu. 5 menit, Ajaran 5 menit kasihnya dari jauh. sekarang. 5 menit dari Udah sekarang. cepet jelasin 3 kelebihan 5 hatimu menit. dibanding Tuhan Yesus. Gitu. 5 menit dari sekarang. 5 menit. Cepat. 5 menit, silakan. Lanjutkan. Jadi aneh gitu ya. Terkadang di sisi Silakan. lain Islam berkata orang Muslim tiap berbicara dipotong-potong, kemudian Pak. giliran Sofiatul memotong Udah, dibiarkan. waktumu terus jalan. 12 detik. Udah dipotong ya udah biarin aja Terus nih timermu. Hei. biarin. Pak. Biarin kan ada saya waktu 5 menit tetap aja dipotong. Udah, kamu Tuh, lihat kan itu dipotong timerku lagi. jalan. Kamu ngomong aja, Bams. Iya udah biarin ada 5 menit ini Bams, nyantai Bams. aja, Oke, nyantai aja. Iya. Oh, Bams, pada kamu ngomong dulu, Bams. Jadi waktu saya Oke, 5 Bams, menit. kita mulai Bukan dari mau awal ngomong ya, apa, juga Bams. kasih saya jawab. Bams, kita mulai dari awal. Bams, dengarlah dulu, Bams. Kita mulai dari awal, kamu jawab dulu. Oke, silakan. Ini di mute lagi kok. Mau ngomong iya. gimana? Jadi aneh Silakan. gitu ya. Saya bicara dipotong, kemudian saya berbicara kasar katanya nggak boleh. Tapi kalau Pak Sofiatul berbicara kasar nggak diapa-apain gitu. Ini keadilan dari mana ini? Katanya Oke, ajaran Bams. Kita kasih. lupakan dulu itu, Bams. Kita jawab dulu pertanyaannya, Bams. Lanjut. Oke, Bams. Bams, lanjut aja dulu, Bams. Kalau aturan ya aturan, kalau real ya Bams, rule ya rule. kamu kok gitu. kayak Jangan ibu-ibu sih, Bams. potong-potong, gitu. Oke, ngomong aja, Bams. Gitu. Bams, sabar Akila dulu, sabar Saya Akila. slow. Bams, sabar dulu, Bams. Lanjut aja jawab, Bams. Oke, jawab pertanyaan Saya Ibu sabar. Sofiatul. Kenapa Adam gedebuk ada bisa membaca? Oke, silakan, Bams. Ya itulah Allah menciptakan manusia dengan karunia-Nya ya. Manusia itu istilahnya diberikan akal dan pemikiran. Manusia itu lain dari makhluk ciptaan yang lainnya. Kenapa? Karena manusia itu diberikan akal dan pikiran. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Bisa membedakan yang salah dan yang benar. Fokus. Bagaimana bisa Adam langsung bisa baca, Bams? Iya sama aja, Bams. Pengennya jawabannya gimana? Kamu nggak fokus. Pengennya jawabannya gimana? Fokus. Ayatnya sudah saya sampaikan tadi, Al-Baqarah ayat 30, Tidak sinkron, ayat 31, Bams. Tidak ayat sinkron. 32. Nggak sinkron. Mana di Al-Baqarah tadi dikatakan Adam bisa membaca, diajari membaca mana? Lagi. Ini waktu saya 5 menit katanya. Bukan, gini loh, ini udah di stop. Ini semua waktunya udah di stop. Aku udah stop ya, Dengerin. Pertanyaan kita, Adam baru buka mata. Waktu saya 5 menit Pertanyaan untuk masukin kita, suara Sofiatul. lu punya telinga nggak sih? Ini kok aku udah stop. Pertanyaan kita, Bang. Pertanyaan kita. Padahal jatah saya untuk berbicara. Ya ampun. Tapi kamu bicaranya ngawur. Kamu tuh nggak ngerti-ngerti gini loh. Akila, tolong. Biar aku aja yang ngomong. Kamu dengerin dulu, Bang. Ya. Kamu itu jawabannya nggak sesuai dengan yang kita tanyakan. Pertanyaan, kamu dengerin dulu, Bang. Pertanyaannya adalah kamu tadi mengatakan kamu tadi mengatakan Adam begitu buka mata. Yang goblok gitu. Bams, kamu ngomong apa sih? Kalau lu nggak mau dengerin pertanyaan kita tendang. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi atau kamu kita tendang dari rumah. Paham. Saya punya waktu 5 menit untuk menjawab. Jawaban saya akan disampaikan dalam waktu 5 menit. Gue bukan nama-nama binatang, Bang. Pertanyaan gue adalah kamu tadi mengatakan Adam baru diciptain, begitu buka mata, dia melihat ada tulisan di kursinya Allah. Adam bisa baca, ada nama Muhammad di situ.
Pertanyaan gue tadi katanya lu nama Muhammad adalah manusia yang sempurna, terpintar, terpandai, pokoknya semua ter. Pertanyaan gue, Adam baru buka mata kok udah bisa baca. Nabimu dicekek 3 kali masih belum bisa baca. Itu pertanyaan gue. Jangan lu kasih yang Al-Baqarah itu nama-nama hewan, Bam. Pertanyaan kita, Adam ini lo baru buka mata kok udah bisa baca. Nabimu kok nggak bisa baca? Itu lo pertanyaan gue. Dijawab dulu. Oke, silakan menjawab ya Pak ya. Oke, silakan. Oke, Nabi saya nggak bisa baca. Itu tertera dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Engkau tak pernah membaca kitab apapun. Engkau tak pernah menulis apapun. Seandainya engkau pernah membaca atau menulis, maka engkau akan dituduh bahwa Al-Quran itu adalah ciptaanmu sendiri atau karyamu sendiri. Itu yang pertama, surat Al-Ankabut ayat 48. Yang kedua, dalam surat Al-A'raf ayat 157. Kenapa disebut tak pernah membaca dan tak pernah menulis? Karena Rasulullah adalah ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu ayat yang sudah clear saya sampaikan. Surat Al-A'raf ayat 157. Itu ummi. Nah, saya sudah menjawab tentang Al-Quran. Nabi Muhammad kenapa nggak pernah membaca kitab apapun atau menulis tentang apapun. Paham ya? Saya udah jawab. Singkat kok jawaban saya. 5 menit saya pakai buat udah selesai? Saya tanya. Lagi. Ini waktunya 5 menit. Ini nggak tahu aturan. Lu udah selesai apa belum? Ini waktunya masih ada. Nggak pernah lihat apa ini? Lihat waktu. Timer. Bams. Cepet. Aduh, kena yang kasih waktu 5 menit siapa, Bams? Biarin, Bil. Kepanjangan. 2 menit. Ini yang 2 menit dari sekarang, 0. Waktu masih 2 menit dari sekarang kamu jawab. Oke, Bams. 2 menit dari sekarang selesai. Mulai. Kalau saya itu gini ya, dengarkan ini waktu saya masih ada waktu 2 menit ya istilahnya. Saya mau pakai jawaban apa, ngomong apa, ngalir ngidul kemana aja terserah saya. Jawaban saya simple kok, tenang. Pokoknya waktu segitu bisa terjawab gitu. Intinya segitu aja. Ini dipotong lagi. Malas kalau caranya seperti ini. Oke, Bams, nggak usah framing, jawab salam aja. juga buat si Apiang. Malas bicara seperti Bams, ini. dijawab aja susah, Bams. Iya, 2 menit silakan, Bams. Fokus. Oke, sekarang aku nanya. Bentar, gue nanya, Bams, gue nanya sama lu. Berarti menurut kamu, ya, ketika Adam bisa membaca waktu dia buka mata, itu anugerah apa kutukan itu, Bams? Udah keluar orangnya. Udah keluar dia. Aku sebenarnya itu mau nanya. Tanyanya cuma simple. Gini loh. Kan ini kan tentang ada si Yubi kelebihan. nih. Yubi, lu bisa baca apa enggak, Yubi? Yubi. Ya, gimana? Gimana? Pertanyaan gue tadi, Adam itu buka mata kok langsung bisa baca. Itu gimana tuh menurut lo? Di mana itu dikatakan begitu? Coba tunjukkan. Ya di dalam kitab-kitab kalian lah. Si Bam tadi yang ngomong. Saya nggak nanya di kitab kalian, di kitab itu. Tunjukkan saja, bentangkan. Mereka udah beda pemahaman ya teman-teman. Tadi Pak ngomong, Pak Bams bilang dia buka mata udah bisa membaca. Sekarang Pak Yubi nanya di mana gitu kan, jadi kayak berbeda. Aku share screen. Oke, silakan Bu. Coba dibaca ini. Siapa namanya? Coba baca deh. Ketika Adam berbuat kesalahan, beliau berkata, "Duhai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan Muhammad agar engkau mengampuniku." Allah pun berkata, "Hai Adam, bagaimana kau dapat mengenal Muhammad sedangkan dia belum kuciptakan?" Adam menjawab, "Duhai Tuhanku, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu dan engkau tiupkan kepadaku dari ruhmu, kutengadahkan kepalaku dan kulihat pada tiang arsi tercantum tulisan dengan berbunyi la ilaha
Muhammad Rasulullah. Aku pun tahu bahwa tidak mungkin engkau sandarkan sorry teman-teman. Oh ya lalu. Mungkin Duh, engkau kamu sandarkan baca aja nggak lancar, Akilah, biar aku baca. Aku pun tahu bahwa tidak mungkin engkau sandarkan sebuah nama dengan namamu, kecuali ia adalah makhluk yang paling engkau cintai. Nah, Allah berkata nih, kau benar Adam, sesungguhnya dia dalam kurun nabimu adalah makhluk yang paling kucintai. Berdoalah kepadaku dengan kemuliaannya, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Dan andai kata bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ya, nomor hadisnya 4228, dan dalam Al-Bayaki di dalam Dalailu Al-Nubuwah nomor hadisnya 2243 dari jalur Abu Al-Haris Abdullah bin Muslim Al-Firi dari Ismail bin Maslama dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khattab dan dari Nabi Muhammad sendiri. Bayangin ini, Nabimu sendiri loh yang berkata bahwa segala sesuatu diciptakan demi dia. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Mujam Al-Sakir nomor hadis 992 dari jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dengan untian sanad yang sama dan lafaz yang mirip. Sekarang aku tanya, ini menurut kamu ini benar apa enggak nih? Adam buka mata, kemudian dia langsung bisa baca, nih ya. Pada waktu engkau menciptakanku, kata pertanyaan Adam. saya ini hadisnya statusnya apa? Sahih atau apa ini? Udah tahu. Ini kan kitabmu sendiri. Kan tadi aku udah bacain, kan ini ada di mana? Loh, lah ini dalam kitab-kitabmu kok. Kamu tahu nggak Al-Mustadrak? Pertanyaan saya ini sahih atau kitab-kitab yang tidak? kalian pakai. Pertanyaan Loh, saya sahih lah. simpel. Lah ini ada di dalam kitab-kitabmu nih. Nah ini nih banyak perawi-perawinya bla bla bla. Lah nih Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani ini orang hebat loh ini. Tulisan sahihnya mana? Saya tanya. Itu kan kalian sendiri. Kalau ini nggak sahih terus berarti ini palsu menurut lo. Ya kalau nggak ada ngapain dibahas? Ngelawak aja Bu Sofi ini. Loh, ini ada yang mengatakan sahih. Ini ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan lemah. Ini Ibn Hajar Al-Asqalani ada nih dalam kitabnya Lisanul Al-Misan karya Ibnu Hajar. Beliau mengatakan apa batil katanya. Yang lain lagi sanadnya sahih. Nih lihat nih. Sedangkan ulama yang menyahihkan hadis ini adalah Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Ayo, lu mau pakai yang mana nih? Udah jelas itu ada yang bilang lemah dan batil, gimana sih? Ya nggak tahu gue. Lah buktinya tadi temanmu percaya tuh. Kamu nggak dengar tadi si Bams percaya? Ya tunjukinnya hadisnya yang sahih lah, masa yang lemah dan batil ditunjukkan. Semua hadismu itu tidak ada yang sahih, semua hadismu itu bertentangan satu sama lain, Yobe. Bahkan tadi loh, yang kamu katakan laba-laba dalam gua laba-laba, itu juga nggak sahih hadisnya, palsu. Kalau mau apa menceritakan cerita dongeng, nggak usah buka hadis, kita baca aja baca majalah Bobo, kan gitu. Nah ya itu cerita dongeng di dalam gua kemudian ada sarang laba-laba itu kan dongeng. Lah kenapa kamu ceritain? Enggak usah ganti topik dulu. Berarti nggak ada aja intinya ya dalilnya ya. Oke, berarti kamu nggak percaya ya ketika Adam buka mata dia bisa baca tulisan di arsy Allah ya? Ya gimana mau percaya, hadis sahihnya juga nggak ada kok. Aduh, ya wis lah. Sudah, sekarang sebutkan 3 kelebihan nabimu apa? Tinggal dua lagi. Loh, ndak ada Yubi, hadis sarang laba-laba itu mana sarang laba-laba? Terserah. Kok terserah? Lah orang hadis palsu kok. Terserah, berarti tinggal 2 lagi. Udah aku capek aku kalau ngomong sama kamu mah tambahan. Udah nyerah ya. Aku nyerah berarti. Kamu sama David aja itu. Ya. Aku mau nanya ke Yubi, cuma simpel. Terkadang tuh kan kalian tuh kan mengeklaim atau menyatakan bahwa Islam adalah salah satu bagian dari ajaran Abrahamite, ya kan? Atau sebagian dari agama Abraham. Nah, saya ingin tahu di Islam itu yang ditinggikan itu siapa? Al-Masih atau Muhammad? Karena Yahudi dan Kristen itu sama-sama meninggikan yang namanya Mesias. Nah, sedangkan Islam
itu yang yang Emang ditinggikan itu Yahudi siapa? mengakui Yesus? Kan tidak. Kok bawa Yesus? Aku kan bilang Mesias. Emangnya kenapa? Emang Kamu Mesias itu kejang-kejang. siapa? Emang Mesias kamu itu siapa? kejang-kejang. Emang kamu kejang-kejang gitu kalau dengar nama Yesus gitu. Pantesan dari tadi muter-muter. Nah, yang ditinggikan itu siapa? Al-Masih atau Muhammad? Jawab. Ditinggikan gimana? Maksudnya emang manjat tangga ditinggikan? No. Harus yang jelas dong. Yang diagungkan itu Al-Masih atau Muhammad? Al-Masih itu siapa? Saya tanya dulu. Al-Masih itu yang tetanggamu tuh loh, yang berak, suka berak di celana itu loh, tetanggamu. Siapa? Kalian tuh meninggikan siapa? Atau mengagungkan siapa? Al-Masih atau Muhammad? Ya kalau nabi yang paling utama ya jelas Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Lah ya keutamaannya apa? Keutamaannya tinggal dua, saya sudah jawab satu. Apa yang kedua apa? Suruh nyebutin dulu Jeff, biar Jeff nyebutin. Apa? Kedua ya, nah masih dalam peristiwa hijrah itu ketika dikejar-kejar itu ada satu orang Quraisy mengejar namanya itu Suraka. Setiap dia mengejar dia itu dengan untanya itu kudanya selalu terjerembab ke tanah itu mujizatnya itu. Ya ampun Yupi. Masuk kayak gitu kok. Siddhartha Gautama itu. Kejar begitu itu. Menghayal aja nih. Muslim ini dongeng mulu nih. Aduh, ampun. Jawab, Yubi. Udah biar dia lucu. Udah dua ya. Waktu mau dikejar-kejar untanya selalu jatuh ke tanah. Ketiga aku pengen tahu. Ketiganya waktu perang Parit itu, perang Hondak itu, ketika dikepung pasukan Quraisy. Perang apa? Perang Hondak. Oh, Ondat? Apa itu Ondat? Hondak. Hondak? Iya. Perang Kondak? Iya. Emangnya ada itu? Perang Kondak apa perang Kondek? Ada. Perang itu loh. Perang Parit itu. Perang Kondak apa perang Kondek? Kau pernah dengar aku perang Kondak? Pernah dengar tuh perang Kondek. Ada itu, coba aja googling kalau nggak percaya. Terus kenapa waktu perang Kondek ngapain? Nabimu kenapa? Kok tiga-tiganya apa mujizatnya? Kan dikepung pasukan Quraisy dan sekitarnya itu. Terus? Kemudian setelah 3 hari pengepungan itu, tiba-tiba itu di kubu pasukan musuh itu ada tiba-tiba ada angin kencang yang mengkocak-kacirkan mereka begitu. Ya itu toh. Ya, terus apa lagi? Kan 3 katanya. Nah itu kan ya cerita umum toh Yupi. Kamu tuh ya opo sih Gak berani jawab. Bisa bicara? Halo? Gak berani jawab. Oke, jadi 3 kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan Tuhan Yesus menurut Yupi pertama. Kan katanya tadi mujizat. Gimana sih? Bukan, kelebihan tuh ya apa saja, karena aku sudah bilang kelahirannya, mujizatnya, moralnya, ajaran Nabi Muhammad apa yang lebih utama dibandingkan ajaran Yesus, kutanya. Kalau Nabi Muhammad itu dia juga pernah mengampuni wanita pezina juga seperti Yesus sama itu. Ada di mana itu? Di mana itu? Ada, cari aja. Loh, kamu yang ngomong kok. Ya, ada, tapi kita langsung nyari. Ceritanya itu ketika ada wanita pezina itu dia keadaannya sudah hamil itu. Mengaku kepada siapa? Namanya siapa? Jangan dipotong dulu dong. Namanya siapa? Yang jelas dong. Kalau ngomong itu harus jelas gitu loh. Budak-budak itu siapa namanya? Dia melahirkan dulu dan seterusnya. Siapa? Ada itu di hadis, cari saja. Loh, ya kamu yang ngomong, ya tunjukin di mana gitu loh. Itu kan tidak apa nomornya. Halo, mohon bicara teman-teman. Halo, mohon bicara sebentar. Ini kayaknya topik yang ini kita tutup aja karena saya sudah coba untuk minta bikin break room ya biar kita yang kelasnya pastinya ya udah masuk sana, tapi kayaknya operator kita nggak bisa nih, jadi kita tetap pakai ruangan utama. Topik yang ini saya rasa kita sudahi dulu karena kita akan masuk ke kelas sejarah gereja teman-teman gitu.
Ya, oke. Berarti kuis kali ini tetap tidak terjawab ya. Saya juga heran kelebihannya kok bisa sarang laba-laba, sama unta itu yang Mbak, terjerembab, sama apa tadi satu lagi, perang ondek. Apa perang ondeknya Mbak, apa? Mbak, sama itu Mbak yang aku tanya tadi. Mereka tuh mengagungkan siapa itu? Al-Masih atau Muhammad itu? Mereka enggak Gak kenal jelas Al-Masih. itu. Ya itu Ya sudah, saya terserah. Kalau memang mau dipakai untuk kelasnya siapa nih, Singa, ya udah. Ya udah silakan. Berarti ini masih kuis, masih belum dijawab ya teman-teman ya. Belum dijawab. ya masih ngabung. Kita lanjutkan Kelebihannya besok. kok sarang laba-laba dibuas, unta yang terjerembab. Ngopo itu? Ya wis lah, namanya juga si Yupi. Yupi cepat sadar, Bi, cepat dibaptis, Bi. Oke, kita tutup dulu. Cukup sampai sekian, ternyata kuis hadiahnya masih di Pak Mikir ya. Duitnya belum bisa keluar karena belum ada yang bisa menjawab kuis 3 kelebihan Muhammad dibandingkan Tuhan Yesus Kristus. Oke. Oke, terima kasih semua. Kayaknya nanti besok-besok ya Bu, dibuka lagi tuh kuisnya. Siapa tahu mereka malam ini belajar, besok mereka masuk, dapat tuh. Oke, teman-teman yang dimanapun, yang topik kali ini kita akan tutup dan kita akan masuk ke kelas berikutnya tentang, kita akan belajar tentang gereja. Sebentar Pak, kita mau closing tentang topik ini. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar, aku hubungi ini dulu. Shalom semua. Pak Kodex, nanti pembukaannya dipercepat aja Pak ya. Bahannya Shalom Pak Revan Sonar. Salam Pak Kodex, Bu Sofi, dan Pak Billy, Sis Akila, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nanti Pak Kodex, Bu Sis Akila, pembukaannya dibuat cepat aja karena topiknya cukup banyak dan cukup seru nanti. Kita akan lihat perdebatan teologis dalam memberangus ajaran-ajaran bidat kekristenan. Ya, aku tinggal sebentar tadi. Kita masih hubungi operatornya ini. Udah ditutup belum ya, teman-teman ya?